Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Bagaimana keadaan situasi Jayapura? Alhamdulillah wa syukurillah, semua baik dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Bang. Video kali ini yang kita akan bahas adalah tentang Satyo Piningit ya. Jadi Satyo Piningit sudah banyak dibicarakan di berbagai tempat. Sosok Satyo Piningit ini sampai hari ini belum juga muncul, Bang. Kalau menurut Abang, kira-kira kenapa sosok ini sampai hari ini belum juga muncul secara fisik di tengah-tengah umat? Ini Satyo Piningit ini, dia ini sebenarnya mereka berpikir bahwa Satyo Piningit ini hanya ramalan. Karena banyak Satyo Piningit itu mereka mengakui bahwa mereka punya diri Satyo Piningit. Karena Satyo Piningit ini dia menunggu perintah dari Allah dan alam semesta. Setelah ada pembersihan daripada keadaan-keadaan yang mengganggu dia untuk muncul, dalam arti keadaan-keadaan yang melanggar aturan dunia. Tapi makanya dalam hal ini dia belum muncul, dia menunggu waktu. Kalau Satyo Piningit dengan Imam Mahdi, apakah satu sosok? Sebenarnya sosok ini kalau kita bahasakan Imam Mahdi dan Satyo Piningit ini mereka cuma beda nama. Ya, Satyo Piningit ini dikenal di Indonesia, sedangkan Imam Mahdi itu dikenal di seluruh muka bumi atau dalam kalangan agama Islam. Ya. Mahdi ini punya tugas sama Satyo Piningit ini sama. Ya. Mereka ingin memberantas kezaliman yang sekarang pada terjadi di muka bumi ini rata-rata di seluruh muka bumi. Jadi mereka ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah di akhir zaman. Karena beri-berinya umat yang di muka bumi ini yang menunggu mereka dengan keadaan yang bobrok itu. Sehingga beliau akan tampil sesuai dengan kebutuhan Allah. Karena sekarang banyak yang mengaku, makanya mereka menahan diri. Ya, dan dia sendiri pun mengetahui bahwa Imam Mahdi atau Satyo Piningit. Itu yang saya tanggap dari perjalanan Imam Mahdi atau Satyo Piningit. Jadi Satyo Piningit ini, Bang, apakah sosok ini akan lahir, akan muncul dari kalangan orang awam atau di kalangan manapun dia bisa muncul? Kalau penjelasan yang saya tanggap dari perjalanan saya, Imam Mahdi itu akan muncul dari kalangan awam. Ya. Karena ini suatu perjalanan yang sama dijalani oleh Baginda Muhammad. Ya. Jadi sosok ini
sangat luar biasa. Dengan gembelengan alam, dengan gembelengan ilahi, dia akan tampil dengan kejujuran, dengan ilmu yang dia dapat, karena dia sendiri adalah termasuk seorang waliullah yang mengumum amanah, yang cuma tujuannya adalah memperbaiki bumi dan memperbaiki ya, seperti yang dijalani oleh baginda Muhammad SAW. Berarti satu opini dengan Imam Mahdi hanya istilah saja mungkin yang membedakan ya, Abang? Ya, benar. Kalau di Indonesia dikenal dengan satu piningit. Artinya orang yang dipingit, yang disembunyikan, yang sebentar nanti akan menjadi pemimpin yang adil, arif dan bijaksana. Mungkin begitu, Bang. Sedangkan Imam Mahdi dalam konsep Islam itu banyak dibahasakan melalui hadis-hadis Nabi, ya kan? Jadi kalau satu piningit muncul di Indonesia atau di Nusantara ini, bagaimana kalau menurut pandangan Abang? Karena saya orang Nusantara dan teman-teman saya itu banyak yang saya pernah lihat mereka menjalani tentang kepribadian Satrio Piningit itu. Mereka rendah diri, tapi yang saya lihat mereka sangat bijaksana, mereka sabar dalam menjalani hidup ini. Saya pikir yang mereka itu calon-calon untuk pemimpin masa depan, karena mereka sudah ditempa oleh alam dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada mereka, sehingga ke depannya mereka punya pemikiran hanya menjalani perintah Allah untuk kemaslahatan umat di akhir zaman ini. Karena tugas yang sangat berat, makanya dia sendiri hampir tidak mampu. Dia tidak mau muncul kalau bukan karena perintah Allah ataupun keinginan Allah. Mungkin ada tambah. Kalau menurut katanya berita-berita atau informasi yang berkembang, ketika satu opini itu muncul, maka goro-goro itu bersamaan dengan hadirnya satu opini. Nah, goro-goro ini kalau menurut pandangan Abang, seperti apa goro-goro yang muncul ketika beliau lahir dan tampil di tengah-tengah umat? Goro-goro dalam hal ini banyak, terutama adalah goro-goro yang sekarang kita rasakan, yaitu ketidakadilan. Banyak korupsi yang tidak mementingkan orang lain. Di samping itu goro-goro yang berupa bencana alam, itu kan menyertai kehadiran beliau. Jadi sebelum beliau muncul ini, ada orang-orang pemimpin-pemimpin itu yang mulai bersih-bersih tentang keburukan atau sifat-sifat manusia, terutama dalam pemerintahan atau politik yang mementingkan diri sendiri atau golongan. Maka itu akan dibersihkan sesuai dengan ketentuan alam. Jadi Satrio Piningit ini datang, mereka sudah dipahami oleh alam semesta bahwa akan muncul Satrio Piningit yang merupakan yang akan menyelamatkan bumi kekal dalam ilmu
yang Allah berikan sama Imam Mahdi ataupun Satria Peningin itu. Jadi dia memegang satu ilmu, yaitu ilmu keabadian yang tertera dalam semua ajaran-ajaran kita bagi yang percaya.